Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni Adiwinata dengan NIM 444220065 kelas 2B jurusan Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar mikrobiologi pada jamu. Menurut Menkes nomor 3 tahun 2010, jamu itu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun dapat digunakan untuk pengobatan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Nah, secara umum, jamu ini terbagi menjadi dua, yaitu jamu serbuk dan jamu cair. Jamu serbuk ini merupakan jamu yang dalam kemasan yang siap diseduh dengan bahan alam yang telah teruji sanitasinya dan sudah distandarisasi. Sedangkan jamu cair itu jamu yang siap diminum yang biasa dijual untuk konsumen. Lalu ada karakteristik air. Yang pertama adalah kadar air. Air itu kan ada tempat bagi mikroorganisme tumbuh. Jadi apabila kadar air pada jamu melebihi batas yang telah ditetapkan, maka akan terjadi kerusakan pada jamu tersebut. Terus juga ini akan memperpendek umur simpan dari jamu tersebut sehingga tidak layak dikonsumsi. Nah, nilai kadar air yang telah ditetapkan oleh BPOM itu yaitu kurang dari 10%. Selanjutnya ada pH. Nah, pada jamu kunyit asam ini pH-nya yang dihasilkan itu sekitar 3-4. Perbedaan pH dapat mempengaruhi tingkat ketahanan hidup bakteri E. coli karena kandungan asam organik pada buah asam itu berperan sebagai antibakteri dan juga menciptakan rasa asam yang pada jamu kunyit asam tersebut. Lalu ada standarisasi. Menurut BPOM nomor 32 tahun 2019, cemaran mikroba yang meliputi itu ada angka lempeng total yaitu kurang lebih 5 kali 10 pangkat 7 koloni per gram, ada angka kapang kamir kurang dari 5 kali 10 pangkat 5 koloni per gram, ada E. coli kurang dari sama dengan 10 pangkat 2 koloni per gram, ada angka Enterobacteriaceae kurang dari sama dengan 10 pangkat 4 koloni per gram, ada Clostridia negatif, Salmonella negatif, Shigella negatif. Lalu ada organoleptik yang meliputi bentuk, rasa, bau, dan warna. Lalu kadar air yang sudah disebutkan tadi yaitu kurang dari sama dengan 10%. Lalu ada bakteri patogen. Nah, pencemaran mikroba pada jamu ini karena ada beberapa faktor karena cara pembuatnya masih sederhana. Jadi yang berasal dari bakteri ini tuh dapat berasal dari bahan baku yang digunakan, lalu ada dari proses pembuatannya dan cara penyajiannya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan jamu itu yaitu dari bahan baku, air, peralatan, proses pengolahan dan higien perorangannya sehingga bakteri itu tidak mengkontaminasi jamu tersebut. Nah, lalu ada bakteri patogen yang dapat mengkontaminasi yaitu coliform dan E. coli, ada Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium, dan Aspergillus flavus. Lalu ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian dari Listi et al. 2021 itu ditemukan kontaminasi bakteri coliform dan E. coli pada sampel. Nah, konsentrasi coliform pada jamu jahe berkisar 4-2400 mpn per mili, sedangkan untuk E. coli berkisar antara 4-210 mpn per mili. Lalu ada penelitian dari Sukmawati et al. 2012, ditemukan 6 jenis cendawan yaitu Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium citrinum, Penicillium digitatum, Penicillium brevicolpactum, dan Acremonium sp pada jamu. Lalu terakhir ada penelitian dari Yolanda et al. 2021 yang menunjukkan bahwa ada 2 sampel jamu gendong kunyit asam di Jemberan dan Kedonganan di Bali yang tidak memenuhi syarat
menurut SNI nomor 7388 tahun 2009. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.